Halo guys, kembali lagi dengan saya Aiman di channel All About Cars. Dan kali ini saya akan mereview MPV paling mewah dan paling luxury dari Toyota, yaitu pastinya Toyota Alphard. Penasaran? Simak selanjutnya. Oke, cerita sedikit tentang all new Toyota Alphard ini. Yuk kita langsung bahas ke bagian depannya. Bagian depannya ini wow, keren sekali sih. Ini bentuknya sangat-sangat gahar sekali dengan bentuk grillnya yang keren sekali dan lambang Alphardnya yang sudah menggunakan kaca seperti ini, keren sekali. Dan di bagian lampunya dia sudah menggunakan 2 buah proyektor LED, jadi semakin terang apabila kita di malam hari, dan ada lampu sampingnya, jadi dia akan menyorot lampunya ke bagian samping, dan ada sen LED-nya dan juga LED di RL-nya. Bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan fog lamp dan juga housing yang sudah hitam glossy dan dibalut oleh chrome di bagian sini. Dan kalau yang pre-facelift kan chrome-nya nggak nyampe ke bawah dan nggak misahin bagian lampu. Kalau yang sudah facelift sudah misahin lampu dan sampai ke bawah chrome-nya seperti itu. Dan ada satu lagi varian dari Toyota Alphard, bukan varian sih sebenarnya, temennya Alphard, yaitu Toyota Velfire yang bentuknya seperti ini. Iya, bedanya hanya di bagian lambang dan juga di bagian lampunya, yang dia lampunya modelnya terpisah. Lainnya di bagian dalam sama semua. Dan lalu dan di tahun 2020 ini keluar ya lawannya Toyota Alphard dan Toyota Velfire, yaitu Lexus LM. Iya, Lexus LM itu keluar pada tahun 2020 ini yang lebih mewah dan lebih mahal daripada Toyota Alphard ini. Dan saya sudah tidak bisa terbayang seperti apa mewahnya Lexus LM itu, yang sampai bisa dibilang lebih mewah daripada Toyota Alphard ini. Dan itu aja di bagian depan. Oh ya, dia sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor. Dan itu aja di bagian depan. Yuk kita lihat ke bagian mesin dulu. Maaf. Oke, saya akan membahas mesin dari all new Toyota Alphard ini. Nah, saya buka dulu di bagian kap mesin. All new Toyota Alphard ini. Nah, di bagian kap mesinnya, ya, kap mesinnya ini sangat-sangat kecil. Lihat kecilnya, sangat-sangat kecil ini. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan peredam dan dalaman mesin yang sudah dicat. Nah, di samping saya sini ada mesin 4 silinder berkapasitas 2500 cc yang menghasilkan tenaga sebesar 150 horsepower di RPM 6000 dan puncak torsi sebesar 205 Nm di RPM 4100. Dan tenaga ini disalurkan kepada roda belakang atau rear wheel drive yang melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Yang juga bisa triptonic. Keren sekali sih ini mobil. Tenaganya kenceng, nyaman, dan safety-nya yang bukan main lagi. Ya, tapi mobil ini untuk barunya bisa
bisa dikatakan sangat mahal karena dibanderol di atas 1 miliar rupiah. Seperti itu. Kita tutup lagi bagian kap mesinnya. Itu kita colokin lagi. Oke, saya sudah di samping dari all new Toyota Alphard ini. Kita bahas dulu dari bagian velg dan juga ban. Velg yang digunakan oleh Toyota Alphard ini menggunakan size 235/50 ring 18 dengan warna velg two tone ya. Warna two tone seperti ini, jadi semakin keren. Dan juga yang pre-facelift-nya juga sudah two tone ya. Yang pre-facelift tahun 2015 sampai tahun 2017 dia juga sudah two tone, cuman bentuk velgnya doang yang beda. Di bagian spionnya dia sudah electric retract pastinya dan juga electric mirror. Nah, di bagian sini juga dia sudah dilengkapi dengan sen LED. Dan kalau kita lihat, memang bentuk spionnya ini mirip dengan bentuk spionnya Foxy, Toyota Foxy, all new Toyota Innova Reborn dan juga all new Toyota Fortuner. Ya, cuman bedanya dia sennya bentuknya agak beda sedikit, jadi makanya tidak terlalu terlihat seperti spionnya all new Innova dan all new Fortuner. Dan jangan lupa pastinya di bawahnya dia sudah dilengkapi dengan kamera, karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Wow, keren sekali kan. Dan di bagian kaca dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, jadi apabila ada mobil di samping kita yang tidak terlihat dari kaca spion, dia akan nyala lampu kuningnya seperti ini. Dia akan nyala, jadi mengasih tahu bahwa ada mobil di samping kita, seperti itu. Dan juga bagian bawahnya masih polos ya, belum ada kayak body kit gitu karena ini MPV lah pastinya. Dan dia juga sudah ada smart keyless ya, tapi dia smart keyless-nya sensor bukan sentuhan, sentuhan tekan. Dan yang saya suka di bagian belakang, dia kita tinggal pencet ini, dia akan langsung terbuka seperti itu. Dan tinggal kita tekan lagi, dia akan langsung tertutup. Jadi kita kalau misalnya ada belanjaan banyak di tangan atau kita bawa apa di tangan yang kita susah untuk menarik handle, kita tinggal pencet di sini doang. Seperti itu. Jadi enak. Dan juga kenapa saya suka Alphard ini, kalau misalnya kita parkir di parkiran sempit, dia tidak membuka pintunya seperti ini, tapi dia membuka pintunya geser, jadi kita lebih enak masuknya, tidak ribet. Seperti itu. Ya, itu aja di bagian belakang. Yuk, kita, oh iya, sebelum itu masih ada satu khas dari Toyota Alphard, yaitu kacanya yang tidak pernah nyambung dari kaca depan, tapi dia pisah seperti ini. Set. Dari Alphard yang tua tahun 2003 sampai Alphard terbaru, kacanya masih seperti ini bentuknya. Keren sekali. Yuk, kita langsung ke bagian belakang. Oke, saya sudah di bagian belakang dari all new Toyota Alphard. Nah, saya akan membahas apa saja perbedaannya dari yang facelift dan pre-facelift. Untuk yang facelift sudah sampai sini ya, sudah menarik garis sampai sini. Kalau yang pre-facelift dia cuma setengah doang, kotak seperti ini, seperti itu kotak. Dan bagian lampunya dia juga sudah full LED, dan sennya yang baru, sennya dia sudah sequential LED seperti itu. Sequential LED, jadi sennya bukan kayak dulu lagi yang cuman kedip-kedip doang, sekarang sudah jalan ke samping, set, seperti itu. Keren sekali sih ini. Dan bawahnya dia juga sudah ada logo G-nya karena ini adalah yang tipe G. Dan di bagian sininya juga, nah, dia ada logo Alphard seperti itu. Dan bagian bawahnya dia juga sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir untuk mundur seperti itu. Dan di bagian atas dia juga sudah dilengkapi dengan spoiler dan juga high mount stop lamp seperti ini. Untuk yang generasi 1 kan wipernya masih di bagian sini kan, masih terlihat jelas. Kalau untuk yang generasi seterusnya, mulai dari generasi 2, generasi sampai generasi 3, dia sudah di bagian atas ini yang ngumpet di belakangnya spoiler, jadi lebih clean ya kelihatannya kacanya. Dan juga kenapa dia ada di atas, karena di sini juga ada kameranya seperti itu. Dan untuk membuka bagasinya ada 3 cara. Seperti itu, ada di bagian dalam, bisa kita buka dari bagian dalam, dari pintunya langsung, atau dari kuncinya. Dan untuk menutupnya ada 4 cara. Seperti tadi, dari dalam, dari kunci, dari pintu, atau
dari tombol yang ada di bawah situ. Kalau kondisi mesin menyala, kita tidak bisa membukanya dari kunci seperti itu. Kita buka dulu dari kunci ya. Tekan agak lama, dia akan membuka dan sen LED sekuensialnya akan langsung nyala seperti itu. Keren sekali. Nah, ini di bagian belakangnya seperti ini. Ini joknya bisa terlipat seperti Innova ya, yang ke atas seperti itu. Cuman ini emang agak berat, jadi nggak usah dulu, kita ke atasin aja seperti ini. Nah, dan ini mundur paling full ya, dan akomodasi bagasinya masih tetap banyak seperti itu. Dan untuk kita majuin, kita nggak perlu susah-susah ke depan, tinggal dari sebelah sini dan bisa kita dorong seperti itu. Seperti itu, keren sekali sih ini. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan tirai dan juga hordeng seperti itu. Kita naikin lagi ya. Dan seperti ini. Ini belum terlalu mentok ya, hampir mentok, dan lihat space bagasinya yang wow banget gedenya. Ini mungkin bisa masuk 3 koper large parts mungkin. Untuk ditumpuk-tumpuk juga masih bisa. Keren sekali sih ini. Yuk, itu aja di bagian belakang. Yuk kita langsung ke jok paling belakang. Kita tutup. Oke, ini saya sudah di jok baris paling belakang di all new Toyota Alphard. Nah, ini joknya hampir paling maju yang jok baris belakangnya, dan jok baris ke depannya lumayan mundur, tapi belum mentok. Ini saya mundurin sedikit. Oh iya, ini sudah mentok. Nah, seperti ini. Legroomnya sama sekali tidak tersisa sedikit pun. Dan headroomnya untuk saya tingginya 164 cm, ini sudah lumayan dapat lah, masih banyak lah, masih banyak ini. Dan untuk joknya ini belum terlalu mundur ya, jok tengah. Sekarang kita coba. Oke, nah itu jok baris kedua sudah saya majuin, tapi legroomnya masih sangat besar ya. Untuk di baris kedua legroomnya besar banget, dan di baris ketiganya masih juga dapat legroom yang sangat besar dan headroom yang sangat besar. Ini enak sekali sih ini. Ini mobil sangat enak untuk perjalanan jauh pun kita dapat di jok baris belakang. Dan saya saranin untuk di jok baris belakang hanya untuk anak-anak dan yang tingginya di bawah 170 cm. Karena kenapa? Kalau di atas 170 paha Anda akan nenggak seperti ini dan kurang enak. Paling enak di depan atau di jok tengah, atau enggak di bagian depan seperti itu. Nah, itu aja di bagian belakang. Oh iya, ini juga sudah dilengkapi dengan akomodasi 2 buah cup holder dan tempat penyimpanan 2 di bagian sini, dan tirai dan juga hordeng di sini, dan ada hand grip yang sudah retract sendiri, dan lalu gantungan 2 di bagian belakang seperti itu. Itu aja di barisan belakang. Overall ini enak banget, dan bisa kita atur juga reclining dan maju mundur dari bagian depan. Nah, udah di bagian depan, kita coba ke baris tengah. Oke, saya sudah di bagian jok baris kedua dari all new Toyota Alphard. Nah, di jok baris kedua kalian akan merasakan betapa enaknya menaik Alphard ini. Nah, di bagian jok dia sudah tidak lagi memakai jok captain seat, tapi dia melainkan sudah memakai jok pilot seat seperti ini. Keren sekali, ini sangat-sangat nyaman, dan headrestnya juga dia sudah bisa di-adjust seperti ini. Yang di sini juga ada tombol untuk menyalakan lampu room seperti itu, dan akan langsung mati dan nyala lagi seperti itu. Sini ada untuk reclining, dan untuk bagian yang paling enak adalah bagian sini, kaki. Jadi kita akan merasakan betapa enaknya naik Alphard, seperti naik kasur yang bisa berjalan. Enak sekali, nyaman sekali ini. Dan di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan sunroof, 1 buah sunroof yang bisa terbuka full ya, seperti ini. Kita coba buka. Ini juga sudah auto, jadi tinggal kita pencet sekali dia akan langsung terbuka full. Nah, di sini ada tombol untuk on off AC, AC auto, temperatur, dan fan AC, dan juga arah semburan AC. Dan AC-nya dia juga sudah memakai nano E ya, jadi semburan AC-nya yang lebih baik untuk kita. Nah, bisa terbuka full kan, terus kita tutup lagi. Nah,
bagian atas juga walaupun dia sudah memakai sunroof, dia juga sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment yang sangat besar. Keren sekali sih ini mobil. Dan di bagian atasnya persis dengan all new Innova Reborn tipe V sampai tipe Venturer, dia sudah dilengkapi dengan ini ambience light yang bisa kita ganti-ganti warnanya. Banyak sekali sih warnanya, ini keren sekali. Dan di bagian belakang jok ada handle dan seat back pocket yang keras seat back pocketnya dan cukup untuk menampung banyak barang di sini. Dan layout pintunya dia sudah dilengkapi dengan tirai dan hordeng dan aksen wood panel dan soft touch yang ada warna beige dan warna hitam campuran. Keren sekali. Di sini ada tombol kaca yang sudah kacanya all auto dan cup holder di bagian sini dan tempat penyimpanan sini. Tempat penyimpanan dan di bagian sini ada tempat penyimpanan lagi. Ada dua buah cup holder di belakang dan juga tempat penyimpanan sini. Keren sekali dan ini juga bisa kita lipat kembali ke bagian sini. Ya, itu aja di bagian belakang. Ayo kita coba bahas ke bagian depan. Oke, saya sudah di bagian spare dari all new Toyota Alphard ini. Ya, sebelum itu kita start up dulu ya. Oh iya, Toyota Alphard ini sudah memiliki fitur yang nama Easy Access. Apabila kita nyalain, dia akan langsung mengatur posisi kita. Apabila kita matiin, dia akan langsung mundur agar kita keluarnya lebih lega. Kita nyalain dulu. Tuh, ada lampu indikator blind spot monitoringnya, kita nyalain dulu. Nah, yuk kita bahas dulu di bagian dalam. Ya, di bagian dalam mulai dari joknya ini sangat-sangat enak banget ya. Pastinya sudah tidak bisa dilawan lagi. Toyota Alphard pastinya enak. Dari bagian bawah, senderan dan juga headrestnya ini sangat-sangat enak, dan pengaturan jok yang lengkap, ada maju mundur dan reclining dan naik turunkan headrest seperti ini. Yang kita turunin lagi. Dan di bagian sini dia sudah menggunakan bahan kulit dan ada piano blacknya di bagian atas dan bawah, dan setirnya yang sudah multifungsi. Jadi apa itu multifungsi? Jadi di bagian kanan ada pengaturan untuk mengatur MID dan lain-lainnya di bagian speedometer, dan untuk bagian kanannya untuk mengatur head unitnya. Dan yang paling unik di Toyota All New Alphard ini, apabila kita ngesen ke kanan atau sen ke kiri, misalnya kita sen ke kanan ya, di bagian head unit akan menyala kamera di bawah spion kanan dan kamera 360-nya, jadi agar kita lebih gampang untuk belok seperti itu. Ini keren sekali sih, berguna banget ini fiturnya, karena mobilnya yang sangat panjang dan juga besar, ini sangat berguna. Dan di bagian kanan tadi ada tuas untuk sen dan tuas untuk lampunya yang sudah bisa auto. Dan di bagian kiri ada tuas untuk ada tuas untuk wiper, dan juga yang wipernya sudah bisa diatur interval waktunya, dan juga interval waktunya bisa auto sendiri. Dan di bawahnya ada tombol untuk cruise control, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control seperti itu. Di bagian tengah dia ada tombol untuk hazard dan head unitnya yang lumayan besar untuk head unit yang tipe G. Kalau yang tipe Q akan lebih besar lagi, yang pilihan varian mesin 3500 cc lebih besar lagi seperti itu. Nah, di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan dan ada AC-nya ya di bawahnya. AC-nya yang sudah triple zone seperti saya bilang di belakang, karena sudah bisa diatur 2 di depan dan 1 di belakang seperti itu. Dia sudah ada auto dan bisa kita atur arah semburannya, dan ada front defogger dan juga rear defogger. Bagian tengah di sininya di bawahnya dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto hold. Ya, jarang-jarang di MPV seperti ini sudah dilengkapi dengan auto hold. Dan di bawahnya ada ASD. Apa itu ASD? ASD adalah active stop and go. Apabila kita nyalakan, kita di lampu merah, kita ngerem, kan kita akan nginjek rem terus kan di lampu merah, mesinnya akan langsung mati. Dan mesinnya akan langsung mati nanti apabila kita lepas rem, dia akan langsung nyala, atau kita pencet gas, dia akan langsung nyala sendiri seperti itu. Kita matiin lagi ASG-nya, dan ada
tombol untuk mematikan dan menyalakan traction control seperti itu, dan ada untuk mematikan dan menyalakan eco-nya, eco mode-nya. Dan apabila kita nyalakan eco-nya, MID-nya akan berwarna biru. Keren sekali seperti itu. Dan di tuas transmisinya dia sudah triptonic ya, jadi triptonic 6 speed yang seperti yang saya bilang di bagian mesin waktu awal. Dan sini juga ada tempat penyimpanan 2 buah cup holder, ada pendingin jok dan heater di kedua sisi depan seperti itu. Dan di bagian atasnya dia sudah dilengkapi dengan sun visor dan juga vanity mirror, dan juga lampunya jangan lupa pastinya sudah ada lampu karena Alphard pastinya sudah lengkap. Di atasnya dia sudah dilengkapi dengan hand grip, card holder, dan di bagian sini baru ada banyak banget tombol. Apa aja? Ada untuk menyalakan lampu LED, ada untuk menyalakan lampu apabila pintu terbuka, ada untuk menyalakan lampu room semua di dalam mobil, dan untuk membuka sliding door di kanan dan kiri, dan sunroof bagian belakang, dan electric tailgate seperti itu. Dan yang saya suka, oh iya sebentar, tadi sebelum masuk saya lupa ngasih tahu kalian bahwa dia sudah total part ini sudah dilengkapi dengan 3 buah memory seat seperti itu. 3 buah memory seat, dan bisa kita pencet set untuk mengeset di memory seatnya yang kita mau. Nah, di sini juga di bagian dashboardnya dan semuanya dia sudah soft touch, ada wooden panel dan glove box yang sudah soft opening dan dalamnya sudah bludru. Tuh. Dan di bagian sisi supir ada cup holder yang bisa kita tutup, dan kalau apabila kita tutup cuman kelihatan kayak seperti wooden panel, jadi seperti itu. Di bawahnya dia sudah ada tombol untuk power door off, jadi apabila kita pencet power door off itu, jadi power sliding door 2 ini akan mati, jadi hanya bisa kita buka dengan manual. Dan di center console yang saya suka adalah ini sangat-sangat keren, bisa kita buka 2 arah, dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan, dan apabila kita buka akan tetap sama yang kita lihat. Dan di sini ada wireless charging yang bisa kita matikan dan juga kita nyalakan. Ada center console yang sangat dalam dan juga 12 volt charging port. Keren sekali sih, ini lengkap banget mobilnya. Dan di sini juga tempat penyimpanan yang bisa kita tutup seperti ini. Dan head unitnya juga sudah lengkap ya. Dia sudah dilengkapi dengan aux, USB, Bluetooth musik, DVD, phone, dan juga radio. Dan bisa kita pencet SM ini adalah kamera 360. Nah, exit lagi. Nah, seperti itu. Dan untuk kaca spion mundurnya dia sudah elektrik kromatik, dan juga karena yang saya bilang tadi di belakang di kacanya ada kamera, jadi apabila kita tuasnya kita mundurin seperti ini, dia akan langsung menyala kamera yang di belakang. Jadi kita tidak melihat dari kacanya lagi, kita hanya lihat dari kamera sana. Keren sekali kan ini, keren sekali. Dan kameranya juga bisa kita atur ya, keren sekali. Dan di bagian speedometernya juga sudah banyak pengaturannya, ada digital speed, terus ada eco indicator, ada range, after reset, terus ada kilometer per liter, lalu kembali lagi ke digital speed seperti itu aja di bagian speedometernya ya. Itu aja di bagian dalam. Menurut saya ini oke banget dan keren banget, dan sangat enak tuh dipakai harian. Dia juga ada mode eco-nya, dan kalau kita pencet mode eco-nya, ini mobil sangat-sangat irit. Dan mobil ini saya lupa bilang top speed-nya adalah 180 km per jam. Saya lupa bilang waktu di bagian mesin. Ya, itu aja. Oke guys, gimana menurut kalian review kali ini? All new Toyota Alphard? Bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin request untuk saya review mobil apa juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.